Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki kompetensi dasar yang ke 3.1 atau yang pertama, yaitu perhitungan biaya produksi dan keuntungan usaha. Untuk pertemuan yang kedua ini, Ibu akan membagi ke dalam dua video. Video yang pertama Ibu beri judul modal usaha, kemudian video yang kedua Ibu beri judul break even point atau BEP. Anak-anak, untuk video pertama ini silakan kalian perhatikan materinya ya. Pengertian modal usaha. Modal usaha itu dalam bahasa Inggris disebut dengan kapital, yaitu barang yang dihasilkan oleh alam atau manusia untuk membantu memproduksi barang lain yang dibutuhkan manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal itu adalah uang yang digunakan sebagai pokok atau induknya untuk perdagangan, harta benda, bisa berupa uang atau barang yang dapat digunakan dalam menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan dan lain-lain. Definisi modal usaha menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. A. Leverage J. Kidman. Modal adalah bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh perusahaan atau semua hal yang ada di bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban saat ini. Jadi maksudnya ini yang sebelah kanan itu adalah modal dan kewajiban. Untuk di sebelah kiri ini adalah harta ya. Menurut Bambang Rianto, modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, modal mengacu pada nilai, daya beli ataupun kekuasaan yang ada dalam barang-barang modal. Sedangkan menurut Dr. Andes Mukijat, modal adalah semua hal yang dimiliki oleh perusahaan meliputi uang tunai, kredit, hak membuat serta menjual sesuatu, ini berupa paten, mesin-mesin dan properti. Namun sering juga istilah modal digunakan untuk menggambarkan hak milik total yang terdiri atas jumlah yang ditanam, surplus atau kelebihan ya, keuntungan, dan semua keuntungan yang tidak dibagi. Jadi itu pengertian modal. Jenis-jenis modal. 1. Berdasarkan sumber, ini ada 2. Yang pertama adalah sumber modal internal. Ini merupakan modal yang didapatkan dari dana yang dimiliki usaha itu sendiri, biasanya dari hasil penjualan. Modal internal sulit digunakan untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang terbatas dan sulit didapatkan dalam jumlah besar. Jadi di sini maksudnya adalah modal internal itu modal yang diperoleh dari hasil penjualannya, itu tidak bisa dikembangkan karena jumlahnya hanya terbatas. Kemudian yang kedua adalah sumber modal eksternal. Adalah modal yang berasal dari luar perusahaan seperti pinjaman bank, koperasi, atau sumber modal lainnya. Sumber modal eksternal juga dapat diperoleh dari para kreditur ataupun investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan. Paham ya nak ya? Kalau eksternal itu berarti dari luar perusahaan, kalau internal itu dari dalam perusahaan. Nah, kalau eksternal itu modal bisa diperoleh dari utang, baik dari bank maupun dari investor. Yang kedua, kalau dilihat berdasarkan fungsinya itu ada 2. Yang pertama adalah modal perseorangan, adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya. Ini contohnya adalah deposito, properti pribadi, saham, dan lain-lainnya. 2. Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat yang memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi. Ini contohnya adalah jalan raya, pelabuhan, dan lain-lain. Sedangkan modal berdasarkan bentuk ini ada 2 juga. Yang pertama adalah modal konkret atau modal aktif. Adalah modal yang berarti dapat dilihat secara kasat mata ataupun berwujud. Contohnya adalah bahan baku, tempat,
mesin, gudang, dan bentuk sarana prasarana lainnya. Kemudian yang kedua adalah modal abstrak atau modal yang pasif. Ini adalah modal yang tidak dapat terlihat secara kasat mata. Meskipun demikian, modal ini juga penting untuk keberlangsungan perusahaan. Ini contohnya adalah skill tenaga kerja, hak cipta, dan hak pendirian. Manfaat modal terdiri dari A. Sewa tempat. Jika tidak memiliki lahan sendiri untuk berbisnis, maka kita memerlukan sewa tempat. Ketersediaan modal penting untuk urusan sewa tempat dibandingkan harus membeli lahan yang harganya jauh lebih mahal. Kemudian B. Penyediaan bahan produksi. Modal diperlukan untuk menyediakan bahan-bahan produksi termasuk bahan baku, peralatan penunjang, dan mesin produksi. C. Gaji pekerja. Dalam menjalankan perusahaan tentu tidak terlepas dari anggota-anggota perusahaan. Dalam hal ini pegawai atau tenaga kerja. Ketersediaan modal diperlukan untuk memberi hak-hak karyawan seperti gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerja. D. Simpanan. Modal tidak harus sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan produksi, tetapi bisa juga disimpan ya. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya defisit, kekurangan biaya operasional, atau terjadi peningkatan permintaan pasar. Paham nak ya? Nggak usah Ibu jelaskan ya. Penghitungan kebutuhan modal usaha. A. Modal investasi. Modal ini merupakan modal yang dibutuhkan oleh sebuah usaha untuk membiayai kebutuhan awal usahanya. Anak-anak, ini adalah contoh penggunaan modal investasi dalam suatu usaha. Kita lihat di sini ya. Untuk modal investasi ini sewa lokasi bulan Januari, jumlahnya 2 juta, gaji 2 karyawan 7 juta, pulsa telepon 500.000, transportasi 400.000, retribusi atau iuran ini 100.000, kas kecil 100.000, jumlahnya 10.100.000. Kemudian B. Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional usaha. Contoh dari kebutuhan biaya operasional misalnya pembayaran sewa lokasi, ini jika dibayarkan secara bulanan. Kemudian pembayaran gaji karyawan, pembayaran aneka tagihan, dan lain-lain. Ini adalah contoh penggunaan modal untuk modal kerja. Pembelian etalase pajang 5 juta, renovasi dan pengadaan tambahan daya listrik 3 juta, belanja bahan baku 3 juta, 3 set kursi dan meja 1.500.000, neon sign dan banner 1.500.000, rekrutmen dan pelatihan karyawan 1 juta, peralatan penunjang 500.000, dekorasi booth dan lokasi 500.000. Jadi total keseluruhan modal investasi ini sebesar 16 juta. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian ulang-ulang lagi materinya agar lebih paham. Silakan kalian putar untuk video berikutnya tentang break even point. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.